Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah 5 keajaiban sholat tahajud saat di bulan Ramadan. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan adalah pembuka pintu surga, termasuk sedekah rahasia, diampuni segala dosa, dan masih banyak lagi. Sama seperti sholat malam di bulan biasa, waktu terbaik saat tahajud di bulan Ramadan adalah di sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang memiliki kedudukan paling utama dibanding sholat sunnah lainnya. Inilah yang membuat keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan tak boleh terlewatkan. Ada yang menyebut sholat tahajud termasuk qiyamul lail, sebagaimana sholat tarawih dan witir yang dilakukan di malam hari, disertai membaca Al-Quran dan berzikir. Akan tetapi, sholat tahajud tak bisa digantikan tarawih dan witir, meskipun pahala keduanya sama seperti sholat sunnah. Inilah 6 keistimewaan sholat tahajud di bulan suci Ramadan. Pertama, pembuka pintu surga. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang pertama adalah pembuka pintu surga. Adapun hadis yang mengamini keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW saat itu kepada Abdullah ibnu Muslim berkaitan dengan keistimewaan sholat tahajud. Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan, serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, sedekah rahasia. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang kedua adalah seperti sedekah yang dirahasiakan. Salat tahajud diumpamakan seperti keutamaan sedekah yang dilaksanakan secara terang-terangan di depan publik. Maka dari itu, tidak heran ganjaran dan keistimewaan salat tahajud di bulan Ramadan adalah dibukakan pintu surga untuknya. Sebuah kemuliaan yang dapat menuntun kita selamat dunia akhirat. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 hingga 18, disebutkan keistimewaan salat tahajud di bulan Ramadan, bahwa orang yang senantiasa melakukan salat tahajud akan mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 hingga 18. Ketiga, menghapus dosa. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang ketiga adalah dapat menghapus dosa. Selama menjalani kehidupan di dunia, manusia tidak pernah luput dari dosa, baik dosa besar dan dosa kecil. Maka dengan keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan, ada kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan hadis mengenai keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang dapat menghapus dosa. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah mengerjakan sholat malam atau tahajud di bulan Ramadan, ungkapkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah diperbuat selama ini. Berdoa hingga menangis mengakui dosa kita bisa membuat kita tenang karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada sangat dekat dengan kita. Keempat, kedudukan terpuji. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang keempat adalah mendapat kedudukan yang terpuji. Orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat tahajud di bulan Ramadan akan keistimewaan yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79.
Tidak hanya mendapatkan kedudukan yang terpuji di akhirat kelak, keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan akan membuat orang-orang selama hidupnya, kedudukan terpuji akan didapatkan pula di dunianya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, doa dikabulkan. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang kelima adalah doa akan selalu diijabah atau dikabulkan. Apalagi bila seseorang melaksanakannya di waktu utamanya, yaitu di sepertiga malam terakhir. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan ini bisa setelah sahur di bulan Ramadan. Penegasan keistimewaan sholat di bulan Ramadan atas segala doa yang dikabulkan tercantum dalam sebuah hadis. Rabb kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hidup manusia pasti memiliki hajat atau keinginan dan berharap dapat direalisasikan. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Selain itu, ada pun 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca saat salat tahajud. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan salat isya hingga terbit fajar dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Salat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan salat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan salat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai salat tahajud dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Isra ayat 79. Artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan salat tahajud? Setelah membaca Al-Fatihah, bacalah surat pendek salat tahajud juga tak ada bedanya dengan salat lain. Namun terdapat bacaan surat pendek salat tahajud seperti dilakukan Rasulullah. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan salat tahajud. 1. Surat An-Nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kedua, surat Al-Falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiganya Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Keempat, surat Al-Humazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itulah 4 surat pendek yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dengan mengetahui hal ini, artinya kita ingin memperbaiki salat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat kepadanya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.